Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahma Cahyani dengan NIM 23042181 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Yang terhormat, Ibu Putri Febri Wialdi, SAP MAP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di kantor Bapeda Kota Padang dengan judul Analisis Efektivitas Sistem Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Bapeda Kota Padang, di mana penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, bertepatan di kantor Bapeda Kota Padang, dengan narasumber Ibu Silmi Kairia, SE AKT MSI, dengan bidang fungsional perencanaan ahli muda. Sebelum kita membahas hasil penelitian terkait penilaian kinerja di kantor Bapeda Kota Padang, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi dari pengertian, tujuan, manfaat, elemen pokok sistem penilaian, serta teknik dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Selanjutnya, penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil, di mana penilaian kerja merupakan proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Lalu, apa tujuan dari penilaian kinerja? Penilaian kinerja digunakan untuk memberitahukan pada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Lalu penilaian kinerja juga bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektivitasan organisasi. Sedangkan menurut Mangku Prawira tahun 2002, tujuan penilaian kinerja ada 10. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian-penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan-keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Yang kedelapan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Dan yang kesepuluh, tantangan-tantangan eksternal. Kemudian, apa manfaat dari penilaian kinerja? Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan, sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Lanjut, kita akan membahas mengenai elemen pokok sistem penilaian kinerja, di mana ada 3. Yang pertama, standar performa kinerja. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja. Yang pertama, standar performa kinerja. Dalam penilaian kinerja, tentu membutuhkan standar yang jelas untuk dijadikan tolak ukur terhadap kinerja yang akan dinilai. Standar yang dibuat pun harus berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai.
Ada 4 unsur yang sebaiknya kita perhatikan dalam menyusun standar metode penilaian kinerja, yaitu validity, agreement, realist, dan objektif. Di mana validity sendiri artinya standar penilaian kinerja yang ditetapkan harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Kemudian agreement, yaitu standar penilaian kinerja harus dapat disetujui dan dapat diterima oleh seluruh pegawai. Kemudian realis. Realis yaitu standar penilaian kinerja yang harus ditetapkan harus bersifat realistis, artinya dapat dicapai oleh pegawai dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, objektif. Objektif sendiri berarti standar penilaian kinerja harus bersifat objektif, di mana mampu mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Lalu yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Elemen kedua dari penilaian kinerja karyawan adalah mengenai kriteria manajemen kinerja. Kriteria-kriteria ini dapat dinilai berdasarkan kemampuan pribadi karyawan, hasil atau tujuan yang ingin dicapai, serta aspek perilaku dan etika dari masing-masing karyawan. Kemudian, yang terakhir, pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja, kita harus dapat membuat sistem penilaian yang terukur dan relevan. Salah satu cara untuk melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan sistem penilaian sistematis seperti rating. Dengan demikian, dapat lebih mudah dalam membandingkan kinerja karyawan dengan standar performa kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian, apa saja teknik dalam penilaian kinerja? Yang pertama, ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan evaluasi dari banyak pihak dalam perusahaan, begitu pula dari pihak-pihak yang eksternal perusahaan. Pada metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai dapat turut serta dalam memberikan penilaian seperti atasan, anggota tim, manajer senior, dan pelanggan internal atau eksternal. Kemudian yang kedua, metode skala penilaian atau rating scales method. Metode ini menggunakan faktor-faktor yang telah ditetapkan untuk menilai para karyawannya. Para evaluator menggunakan skala dalam mencatat penilaian mereka mengenai kinerja karyawan. Biasanya skala tersebut berupa angka 5-7 yang ditandai dengan kata seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Kemudian, teknik penilaian kinerja yang ketiga, metode insiden kritis atau critical insight method. Metode ini merupakan metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan karyawannya, baik tindakan positif maupun tindakan negatif. Kemudian yang keempat, metode esai atau esai method. Metode ini menggunakan penulisan narasi singkat dalam mengukur kinerja karyawannya. Metode ini juga termasuk metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode penilaian yang lain. Menulis dalam hal ini penilai menuliskan uraian tentang sikap, karakter, kekuatan, kelemahan, dan potensi bawahannya. Kemudian, teknik penilaian kinerja yang kelima yaitu metode standar kerja atau World Standard Method. Metode standar kerja merupakan metode penilaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dilakukan oleh karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam, metode peringkat atau ranking method. Metode peringkat adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dan kemudian menempatkannya pada sebuah urutan. Kemudian yang ketujuh, metode distribusi dipaksakan atau forecast distribution method. Metode ini adalah metode yang mengharuskan pengevaluasian untuk membagi orang-orang ke dalam sebuah kelompok kerja dan ke dalam sejumlah kategori terbatas mirip dengan suatu distribusi frekuensi normal. Kemudian yang terakhir, metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau Behavior Anchored Rating Scale merupakan metode penilaian kinerja yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insight kritis. Penilaian kinerja ditunjukkan pada sebuah skala yang masing-masingnya diuraikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan.
6 metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama ada manajemen by objective, MBO, di mana tujuan kerja ditetapkan dengan metode SMART, specific, measurable, achieve, realistic, dan time sensitive. Yang kedua, 360 degree feedback. Metode penilaian kinerja karyawan untuk mendapatkan umpan balik dari orang di sekitar karyawan, termasuk manajer, rekan kerja, pelanggan, dan laporan langsung yang masuk. Kemudian yang ketiga, assessment center method. Gambaran bagaimana orang lain mengamati dan menilai pengaruh karyawan dalam hal kinerjanya. Di mana cara ini dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, serta pengambilan keputusan. Yang keempat, behavior and correct rating skills, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang kelima, penilaian psikologis, digunakan untuk melihat adanya potensi tersembunyi dalam diri karyawan, di mana metode ini berfokus pada analisis kerja masa depan individu karyawan itu sendiri. Dan yang keenam, accounting method. Metode ini dilakukan dengan membandingkan biaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan dan kontribusinya atau nilai moneter yang diperoleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian saya di kantor Bapeda Kota Padang. Yang pertama, bagaimana sih bentuk kegiatan penilaian kerja yang dilakukan kantor Bapeda Kota Padang? Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau disingkat dengan Bapeda. Bapeda Kota Padang telah mengimplementasikan sistem penilaian kinerja elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pegawai. Lalu bagaimana bentuk kegiatan penilaian kinerja yang dilakukan? Bapeda Kota Padang mengadopsi aplikasi Bapeda Makin Jadi yang merupakan replikasi dari aplikasi PK atau penilaian kinerja milik Bapeda Provinsi Sumatera Barat, di mana aplikasi ini memungkinkan seluruh pegawai untuk memberikan penilaian terhadap kinerja rekan kerja lainnya, baik yang setingkat maupun atasan, bawahan. Penilaian kerja ini dilakukan setiap bulannya. Penilaian ini mencakup 13 aspek, masing-masing dengan 5 pertanyaan, dan nilai maksimal 5 poin. Pertanyaan, pengisian dilakukan setiap tanggal 1 sampai 5 untuk menilai kinerja setiap bulannya. Lalu, seperti apa mekanisme penilaian kinerja di kantor Bapeda sendiri? Mekanisme penilaian kinerja di Bapeda Kota Padang bersifat 360 derajat, di mana setiap pegawai menilai dan dinilai oleh rekan kerja, atasan, dan bawahan. Penilaian ini didasarkan pada core value ASN berakhlak dan dilakukan secara rutin setiap bulan. Hasil penilaian kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai akhir kinerja individu. Kemudian bagaimana output dari penilaian kinerja itu? Setelah saya melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di kantor Bapeda, bagaimana output dari penilaian kinerja kantor Bapeda? Output dari penilaian kinerja ini berupa skor rata-rata yang mencerminkan kinerja individu pegawai. Nilai ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan reward dan punishment, termasuk pengaitan dengan tunjangan penghasilan pegawai atau disingkat dengan TPP. Dengan demikian, pegawai yang memiliki penilaian lengkap dan baik berpotensi mendapatkan insentif yang sesuai. Lalu, siapa aktor yang melakukan penilaian? Aktor yang melakukan penilaian kinerja yaitu seluruh pegawai Bapeda Kota Padang. Seluruh pegawai Bapeda Kota Padang terlibat dalam proses penilaian kinerja ini. Setiap individu memiliki peran sebagai penilai dan dinilai, mencakup penilaian dari rekan sejawat, atasan, dan bawahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kontrol sosial dan suasana kerja yang lebih transparan serta akuntabel. Lalu, apakah penilaian kinerja selalu dilakukan secara rutin? Penilaian kinerja dilakukan di Bapeda ini selalu dilakukan secara rutin setiap bulannya. Pengisian aplikasi penilaian dilakukan pada tanggal 1 hingga 5 setiap bulannya untuk menilai kinerja pada bulan sebelumnya. Rutinitas ini memastikan bahwa kinerja pegawai terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, sehingga memungkinkan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bapeda Kota Padang telah menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik melalui aplikasi e-kinerja. Sistem ini menggunakan pendekatan penilaian 360 derajat, di mana seluruh pegawai menilai dan dinilai oleh rekan sejawat, atasan, serta bawahan. Penilaian dilakukan setiap bulan dengan hasil berupa skor rata-rata kinerja individu yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan pemberian insentif seperti tunjangan penghasilan pegawai atau disingkat dengan TPP. Proses penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kerja pegawai. Melalui penilaian yang terstruktur dan rutin, Bapeda Kota Padang menciptakan kontrol sosial yang baik, mendorong suasana kerja yang kolaboratif, serta memastikan pengelolaan kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya terkait hasil penelitian saya di kantor Bapeda Kota Padang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.